semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Sunarto, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Wahyundari, beserta Bapak Ibu Guru penggerak yang hebat. Pada hari ini saya sendiri mohon izin Diloh Eni Mariani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bandung, SMP Negeri 4 Kuta Selatan, akan melakukan aksi nyata modul 3.2 terkait dengan manajemen aset pemimpin dalam mengelola sumber daya. Adapun tujuan saya melakukan aksi nyata ini adalah untuk mengidentifikasi secara kolaborasi dengan warga sekolah terkait dengan aset atau sumber daya yang dimiliki. Pada aksi nyata ini saya akan melakukan diskusi yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kuta Selatan yaitu Bapak Dr. Andosi Kertosudina. Kemudian yang kedua saya akan melakukan diskusi dengan rekan guru, dan yang ketiga saya akan melakukan diskusi dengan siswa SMP Negeri 4 Kuta Selatan yaitu pengurus OSIS. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat pagi semua. Pada hari ini saya akan melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kuta Selatan yaitu Bapak Dr. Andes Kertosudina terkait dengan manajemen aset yaitu pemimpin dalam mengelola sumber daya. Halo, selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Iya Bapak, maaf mengganggu ya Pak Nge. Dan saya mengucapkan terima kasih nih ke atas waktunya Bapak nih, Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak untuk saya wawancarai. Di sini kita akan melakukan diskusi atau bincang-bincang santai nah Pak ya, terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak yaitu manajemen aset. Di sini materinya terkait dengan pemimpin dalam mengelola sumber daya. Nah, di sini Bapak sebagai pemimpin sekolah yaitu sebagai kepala sekolah ya, terkait dengan identifikasi aset-aset, aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah ini Bapak? Terima kasih Bu Eni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Berkenan dengan asetnya yang ada di sekolah yang kita miliki SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Secara umum aset yang utama di sini adalah pertama yaitu mengenai masalah lingkungan sekolah. Yang termasuk ke dalam lingkungan sekolah itu kita bagi menjadi kurang lebih ada 7 bagian. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusianya, yaitu termasuk sumber daya manusianya itu apa aja? Itu salah satunya adalah guru, pegawai, kemudian siswa, kemudian yang berikutnya adalah komite atau orang tua siswa. Nah, kemudian yang termasuk aset yang lainnya di sini adalah termasuk politik, juga termasuk finansial yang lain, fisik ya, kita misalkan ada bangunan, gedung, sarana prasarana yang ada di sekolah kita itu termasuk ke dalam aset yang kita miliki. Nah, sehingga kalau kita gabungkan itu kurang lebih ada 7 aset yang mesti yang kita kelola di SMP Negeri 4 Kuta Selatan kita nih. Terima kasih Bapak. Terkait dengan aset tadi Bapak menyampaikan aset dari sumber daya manusia. Bagaimana Bapak memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini? Baik Ibu, mengenai aset sumber daya manusia itu kita kelompokkan menjadi ada yang kita kenal dengan guru, pegawai, tenaga pendidik, guru, kemudian siswa, dan komite itu sendiri. Nah, dalam hal ini itu menyangkut dengan pemanfaatannya, itu adalah kita memanfaatkan sesuai dengan basic kerja yang mereka miliki. Misalkan sebagai guru itu tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, kemudian kalau pegawai ya kita tugaskan sebagai tenaga yang administrasi yang ada di sekolah. Kemudian siswa itu kita bagi menjadi ada beberapa rombel, beberapa kelas yang kita miliki. Nah, kemudian untuk membantu dalam proses pembelajaran yang kita miliki ada
sumber manusianya di sini adalah ada komite dan orang tua yang harus kita libatkan dalam bagaimana kita meningkatkan pendidikan itu sendiri untuk masa depan yang kita miliki sama pada anak itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Berarti di sini lebih tekankan ke input ya Pak ya. Oke, input sumber daya manusia. Kemudian yang lainnya Pak terkait dengan aset sosial, kira-kira bagaimana? Kalau sosial itu adalah hubungan kerjasama antara manusia dengan lingkungan itu sendiri. Nah, dalam aset yang kita miliki mengenai masalah sosial itu kita sudah melakukan ada beberapa hal yang kita laksanakan, yaitu bagaimana kita melakukan kerjasama dalam membangun pendidikan itu sendiri sama pada SMP Negeri 4 Kutai Selatan. Misalkan satu kita lihat mengenai bakat minat daripada anak-anak, misalkan bagaimana kita menginput sosial yang ada lingkungan kita itu sendiri. Salah satunya bagaimana kita melakukan kerjasama. Salah satunya misalkan kita ambil contoh seni budaya, tabuh dan tari, kita lakukan kerjasama dengan pihak Ayodhya, yaitu dalam hal pemanfaatan lahan perhotelan, karena sosial masyarakat di pihak hotel juga sama, bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah itu karena mereka punya kerjasama. Kemudian untuk lingkungan yang lainnya, misalkan sosial di sini kita lihat pihak dinas sosial, perkebunan, pertanian itu juga ada yang kita lakukan, yaitu lewat yang kita kenal dengan istilahnya kerjasamanya sosialnya itu adalah mengenai si bertani itu sendiri. Nah, kemudian untuk sarana prasarana web dan sebagainya, digital dan sebagainya, kita lakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang universitas yang mampu melakukan kerjasama dalam hal ini digitalisasi sekolah kita, karena pada era yang sekarang masalah digitalisasi sekolah itu sangat-sangat penting. Nah, dengan demikian kita perlu adanya kerjasama di bidang sosial dan sebagainya. Nah, sehingga hubungan kita masyarakat dengan sekolah tidak ada istilahnya gap itu sendiri, sehingga kerjasama itu dengan sosial lingkungan itu akan terjaga dengan baik. Lingkungan menjaga sekolah, sekolah menjaga lingkungan itu sendiri. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian terkait dengan Bapak sampaikan tadi ada yang aset politik, itu bisa Bapak jelaskan terkait dengan aset politik itu? Kalau kita lihat mengenai aset politik, nah mungkin dalam upaya yang sekarang kita kenal dalam pelajaran kurikulum merdeka, itu ada yang kita kenal dengan istilahnya proyek P5. Nah, dalam P5 di sini kita kenal dengan salah satunya adalah bagaimana belajar demokrasi yang ada di sekolah. Nah, karena belajar demokrasi tentunya kita akan mendatangkan pihak-pihak luar tentang bagaimana kita belajar berpolitik. Politik dalam artian bukan politik praktis. Kita mendukung partai ini, partai itu, tidak. Tapi yang kita cermati dalam politik di sini adalah bagaimana kita belajar mengenai tentang demokrasi itu sendiri. Belajar demokrasi pada anak-anak, kemudian bagaimana mereka memilih susunan ketua kelas, perangkat dan sebagainya, itu dilakukan dengan demokrasi dengan cara musyawarah mufakat, atau mungkin dengan cara melakukan voting yang sudah kita laksanakan sesuai dengan program demokrasi yang kita laksanakan di sekolah, yaitu dengan pemilihan ketua OSIS itu sendiri. Itu belajar tentang berpolitik, bukan berarti dari kita belajar politik dalam artian politik praktis, itu tidak. Itu adalah konteks dalam bagaimana kita menerapkan politik itu di sekolah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan adanya kesenian seperti itu ya. Oke. Dan untuk aset agama dan budaya bagaimana Bapak? Tadi kan sudah Pak menyampaikan kesenian, tadi sudah termasuk aset budaya. Mungkin dari aset agama sendiri bagaimana? Kalau aset yang kita miliki mengenai masalah agama yang kita miliki di sekolah kita itu beraneka ragam. Nah, sehingga bagaimana kita menjaga silaturahmi antara agama satu dengan agama yang lain. Karena
Di SMP Negeri 4 Kutai Selatan, agama yang kita kenal itu ada agama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, kemudian ada Buddha. Nah, dalam hal ini aset yang kita miliki bagaimana kita menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, agama yang satu dengan yang lain. Nah, sehingga kalau agama Hindu, ya kita punya tempat untuk melakukan persembahyangan yang dilakukan setiap hari, kemudian setiap purnama film dan hari-hari yang lain itu tetap kita akan laksanakan sesuai dengan agama. Dan juga kita lakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain tentang agama, misalkan acara buka puasa bersama, kemudian acara Natal bersama, kita tetap dilaksanakan di sekolah. Kita ada rasa tenggang rasa dan toleransi yang sangat tinggi. Terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya terkait dengan aset fisik ya tadi. Aset fisik apa saja yang dimiliki terkait dengan aset fisik di sekolah ini Bapak? Kalau fisik ya tentunya lahan. Pertama lahan yang kita miliki itu sebenarnya itu bukan milik sekolah. Nah, ini adalah hak guna pakai yang lahannya ini adalah bersumber dari pemberian dari ITDC. Nah, itu kita menggunakan adalah sebagai lahan, itu adalah sebagai hak guna yang dimanfaatkan oleh sekolah itu sendiri. Nah, pemanfaatan aset yang kita miliki tentunya ada satu bangunan yang kita miliki, beberapa bangunan, kemudian lapangan basket, kemudian ruang guru, ruang kantor, kemudian ruang BK, ruang belajar siswa, kemudian perpustakaan. Nah, itu kemudian ada beberapa kamar mandi kecil atau WC dan sebagainya, itu adalah aset yang kita miliki. Nah, selain bangunan, sarana prasarana juga banyak yang kita miliki pengadaannya, baik itu pengadaan secara langsung oleh pihak sekolah, mungkin dulu pengadaannya dilakukan oleh pihak komite. Nah, sekarang karena komite secara detail itu tidak mengeluarkan biaya dan sebagainya, sehingga sumbangan dan sebagainya, tetap kita mengharapkan komitmen dari komite keluarga di sini adalah membantu bagaimana meningkatkan pendidikan dalam bidang sarana prasarana fisik itu sendiri. Nama meja bangku yang rusak dan sebagainya, itu semuanya adalah aset yang kita miliki, termasuk di laboratorium, komputer, dan lain sebagainya. Dan alat elektronik juga sama, termasuk juga alat perkantoran, semuanya itu masuk dalam sarana dan prasarana fisik yang kita Luar biasa sekali terkait. Kemudian terkait dengan menciptakan ya kondisi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, bagaimana aset lingkungan yang ada di sekolah ini? Menjaganya maksudnya. Aset-aset apa saja terkait dengan lingkungan yang dimiliki sekolah ini ya untuk menunjang proses pembelajaran? Seperti saya katakan tadi, mengenai menjaga aset lingkungan yang kita miliki itu seperti saya katakan, lingkungan yang kita miliki itu sangat-sangat mendukung dalam bidang sosial itu sendiri. Nah, lingkungan yang termasuk lingkungan di sini adalah yang suasana, kemudian keamanan, kenyamanan itu termasuk ke dalam lingkungan. Kita juga bagaimana kita menjaga lingkungan itu sendiri. Kita suatu waktu, mungkin hari Sabtu, kita lakukan bersih lingkungan, kemudian pantai, pasar dan sebagainya, kita ajak anak-anak itu bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri supaya tetap bersih. Sehingga kita mengenal dengan istilahnya dalam Sabta Pesona itu mengenai kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah dan sebagainya, itu kita harus jaga dengan lingkungan yang bersih, nyaman, maka proses pembelajaran juga akan menjadi lebih luar biasa sekali. Berarti siswa di sini tidak hanya melakukan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah Pak ya, tapi juga di luar sekolah ya. Oke, jadi mereka
punya pengalaman eksperien untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ini oke, yang terakhir Pak terkait dengan finansial, bagaimana aset finansial dalam mendukung operasional kegiatan sekolah, kegiatan operasional. Termasuk finansial. Mungkin sumber dananya dari mana seperti itu. Pada sebelum pandemi itu kerjasama mengenai finansial itu semuanya ada finansialnya, itu pertama ada dari pusat, daerah, kemudian dari sumbangsi daripada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari beberapa finansial yang ada, itu semuanya itu ada kemarin, mungkin sebelum pandemi itu mungkin orang tua mau menyumbangkan mengenai finansial, beberapa finansial untuk mendukung dalam hal pendidikan itu sendiri. Nah, setelah terjadinya perubahan sesuai dengan peraturan gubernur dan kemudian peraturan daripada bupati, maka mengenai finansial yang ada di sekolah itu semuanya adalah ditanggung seluruhnya, ditanggung daripada Pemda, itu dari pusat sendiri, kemudian Pemda sendiri. Nah, itu finansial yang kita miliki. Luar biasa sekali. Mungkin dari pemerintah pusat ada yang lain, mungkin ada kewirausahaan atau mungkin ada yang lain ke Pak. Kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat kewirausahaan, sebenarnya sekolah itu tidak boleh melakukan suatu usaha. Dalam pendidikan itu tidak ada, tapi kita belajar mengajarkan bagaimana kita melakukan usaha. Nah, salah satu dalam program proyek P5 dalam kurikulum Merdeka itu ada salah satu bagian yang kita kenal dengan istilahnya kewirausahaan. Nah, kita akan mendidik, melatih anak itu sendiri bagaimana mereka memanajemen, bukan yang kita lihat adalah hasil, tapi kita belajar mengajarkan bagaimana proses itu dalam melakukan usaha itu sendiri. Nah, salah satu manajemen alat, bahan, kemudian manajemen pemasaran dan sebagainya, itu yang kita latih pada anak-anak sendiri. Karena kalau kita lihat dalam dunia usaha, mungkin kita di sekolah tidak ada, tingkat SMP mungkin tidak ada, tapi kalau untuk SMA, untuk tingkat usaha memang ada, karena ada kewirausahaan yang khusus di SMA. Tetapi kalau kita tingkat SMP untuk mengenai masalah wirausahaan itu memang tidak ada. Tapi kita melatih bagaimana kita melatih usaha itu pada anak itu, mengenai bagaimana mereka mengenal usaha itu sendiri. Siapa tahu nanti dalam era berikutnya anak itu akan belajar bagaimana mereka bisa memanajemen, memanage daripada suatu usaha itu sendiri. Siapa tahu nanti mereka tamat SMP, SMA tidak bisa melanjutkan, mereka bisa melanjutkan ke usaha-usaha itu sendiri, walaupun dalam bentuk usaha kecil, dagang dan sebagainya, jual begini. Oke, luar biasa sekali ya. Baiklah Bapak, dari penyampaian Bapak tadi terkait dengan aset-aset yang dimiliki di sekolah ini, dan juga Bapak sudah menjelaskan dari aset-aset dimiliki, bagaimana Bapak memanfaatkannya dengan baik. Kira apa rencana tindak lanjut Bapak ke depannya? Untuk tindak lanjut ke depan, yaitu apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita jalankan mengenai masalah manajemen yang kita miliki, yaitu satu mengenai manajemen sumber daya manusia, itu akan tetap kita akan terus kembangkan dan kita jalankan, dan kemudian akan menata dan melakukan evaluasi setiap tahun, setiap 6 bulan kita lakukan evaluasi dengan pihak guru, dengan pihak lingkungan itu sendiri, sehingga mana yang bisa kita jalankan, mana yang tidak bisa kita jalankan untuk ke depannya. Terima kasih Bapak Nika. Luar biasa sekali tadi ini pemaparan dari Bapak. Ini juga pengalaman ya. Jadi
ada tambahan wawasan baru buat saya nih Kang, dan semoga bermanfaat untuk yang sebagai calon guru penggerak ini Kang. Baiklah, demikian diskusi saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Iketer Sudina. Semoga diskusi ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Untuk itu saya tutup dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bu Ibu cantik. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Miss. sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ke atas waktunya Bu Yuni, Bu Diah, dan Bu Ayu ya. Pagi hari ini mohon maaf ini saya mohon izin take video ya. Oke, terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak pada tugas aksi nyata ya. Di sini materinya terkait dengan manajemen aset, bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya aset atau potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Oke. Baiklah, Ibu, ini terkait dengan identifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah? Kalau saya sih lihat di SMP 4 ini ada aset manusia ya Miss ya. Oh iya ya, aset Terus manusia, ya. aset fisik. Oke, ya. Apa lagi ya? Aset sosial. Sosial, Iya, kemudian aset politik. kemudian Aset lingkungan atau Lingkungan. alam gitu. Oke. Lingkungan alam gitu. oke ya. Ada Bu Dia. model agama, aset agama itu, Oke. terus ada yang aset model finansial juga. Oke, luar biasa sekali nih Ibu ya. Kira-kira terkait dengan aset modal manusia, aset manusia itu seperti apa nih contohnya? Dalam SMP 4 itu kan kita punya aset modal manusia, Miss ya. Misalnya kayak di kesiswaan, kita kan saya selaku guru BK ini kan Pas Miss sekali ya. sudah di sini. Ya, Ya, terus dia. aset modal manusia itu kita butuhkan di sekolah itu hal yang paling utama sekali kalau menurut saya Miss, karena kita kan membutuhkan tenaga, kualitas sumber daya manusia yang bagus lah gitu ya, agar bagaimana ke depannya dengan kualitas kuantitas SDM yang bagus, otomatis kualitas sekolah pun ke depannya akan baik juga. Berarti lebih ke input ya, Iya. input SDM baik itu dari peserta didik, guru Iya, ya, ada warga guru, sekolah, warga ke input ya sekolah. lebih. Oke. Mungkin yang lainnya mungkin dari aset. Baik, kalau dari Tiang yang dari saya Iya, nih Miss ya, masalah aset agama Oke. kami di SMP 4 juga sudah menerapkan nih untuk anak-anak setiap harinya itu melakukan persembahyangan 2 kali sehari di sekolah. Oke, luar biasa. Kalau untuk yang beragama Hindu, pagi sebelum masuk sekolah, kita akan melakukan persembahyangan bersama dulu di lapangan. Terus untuk siang hari jam 12 kita juga melakukan persembahyangan di dalam kelas sebelum pulang sekolah. Begitu juga dengan untuk anak-anak yang beragama lain juga, mungkin yang untuk agama Islam bisa sholat juga seperti itu. Luar biasa sekali. Di sini agama yang paling banyak apa Ibu? Hindu? Agama Hindu. Oke, Hindu ya lebih Iya. banyak ya. Oke. Kemudian dari mungkin aset yang lain ada Aset Ibu fisik dari contohnya Miss, Fisik aset ya? fisik ya, aset fisik itu paling utama menurut saya ya. Kemudian harusnya ada lapangan yang luas untuk anak-anak olahraga, kemudian untuk melakukan aktivitas misalnya upacara bendera, kemudian ruang kelas yang memadai, kemudian ruang guru, kemudian apalagi kalau kami di guru BK kan ruang konseling seharusnya kan, ruang konseling untuk memfasilitasi siswa, misalnya ada siswa yang datang, konselingnya kan harus ada ruangan yang beda biar nggak jadi satu, kan nanti ada istilahnya privasi mereka kan. Berarti sebenarnya sudah lengkap ya Bu ya, hanya saja perlu
perluas Perluas lagi lagi, dan iya. dibuat lebih nyaman Nyaman lagi lagi, setinggi iya. luar biasa sekali Ibu. Terkait dengan mungkin seperti yang disampaikan tadi sosial, bagaimana aspek sosial, aset sosial yang ada di sekolah ini Bu? Aspek sosial kalau Aset menurut sosial. ya aset sosial Iya. Miss ya. Kalau menurut saya penting juga Miss ya. Oke. Karena apa ya, dalam proses pembelajaran kan pasti kita juga dari segi hubungan dengan menjaga hubungan iya. baik, Iya, itulah iya. istilahnya, dengan sesama guru, Oke. dengan anak-anak, Mm-mm. dengan pegawai, kemudian juga dengan pihak luar pun juga harus begitu, dengan Oke, luar biasa masyarakat sekali, dan ya. komite mungkin Miss ya, Ya, atau oke. orang tua siswa. Karena peran mereka kan penting sekali dalam dunia pendidikan juga. Oke nih ya. Terkait dengan aset politik nih kalau aset politik bagaimana nih terkait dengan mungkin ada kebijakan-kebijakan, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang ada mungkin ya, misalnya selain peraturan sekolah nih mungkin ada kebijakan lain mungkin baik dari kepala sekolah ya kan. Kalau dari aspek politik biasanya kita melaksanakan kerjasama dalam pihak puskesmas yang memberi spesialisasi, entah itu pengadaan obat apa namanya Bu Diah ya, obat penambah darah, Oh, iya, kemudian oke, oke, sosialisasi. Di sini kan dekat sama polsek, jadinya sosialisasi Iya. mengenai peraturan tata tertib lalu lintas, tidak boleh membawa motor dan lain sebagainya. Oh gitu nih. Bagus, luar biasa sekali Bu. Terkait dengan lingkungan bagaimana nih Bu di sekolah kita? Ini SMP 4 Negeri 4 Kota Selatan. Lingkungan kita di sini berarti Iya. lingkungan bersih. Lingkungan kita kan kita termasuk kawasan pariwisata ya. Iya, oh iya, iya. Pariwisata. Jadi apa ya yang ada di lingkungan pariwisata itu juga kita adopsi untuk penerapan yang sekarang kita kan sekolah penggerak untuk Oh, P5-nya ya Bu P5 ya. ya. Dari kewirausahaan sama lagi satu suara demokrasi ya. Ya, oke. Mungkin bisa diadopsi dari kewirausahaannya, kita buat produk-produk yang Oh iya, luar biasa sekali ya, dipromosi. ya yang mirip dengan hasil-hasil dari pariwisata tuh Oh kayak iya. anyaman, Oke. mungkin yang bisa nantinya dijual di dunia pariwisata. Oh iya, luar biasa sekali. Lingkungan kita juga termasuk bersih, Kemudian banyak nyaman. pohon rindang. Iya. Kan itu untuk kesejukan siswa juga nggak kepanasan. Habis Oke. itu kan lingkungan pun berpengaruh untuk keadaan sekolah. Misalnya lingkungannya jorok kan anak-anak pun tidak suka di sekolah gitu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Wah, saya bangga dengan ibu-ibu di kesiswaan ya. Oke, sekarang terkait dengan aset finansial, mungkin sumber-sumber dana yang Ibu dapat dari mana nih terkait dengan mungkin ada biaya kegiatan di kesiswaan gitu. Iya, Ada nggak biaya yang terkait dengan biaya itu kan banyak sekali Miss ya. apakah sangat mendukung Ih, itu ya, Bu, sangat ya? itu. Oke. Karena kan kalau mau ngapa-ngapain kalau nggak ada biaya kan nggak bisa Oke, juga kan ya. oke, Lihat semuanya. Apalagi kegiatan kalau kami di BK itu kan Iya. misalnya kayak melaksanakan contohnya tes psikologis. Iya. Seperti psikotes, untuk tes bakat, minat, intelijensi itu kan perlu biaya untuk psikotesnya. Itu ditunjang dari dana BOS. Iya. Kegiatan apa lagi ya? Home visit, Yang dari dana BOS. Oke, terima kasih Nika. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana pengelolaan aset-aset tersebut? Bagaimana caranya? Mungkin di kesiswaan, Kerjasama. mungkin dari aset manusianya, modal manusianya, bagaimana cara mengelola? Cara mengelolanya gimana ya Miss ya, kita kan kerjasama juga untuk mengelola aset itu saling dari komponen aset yang kita punya itu, dari aset manusianya kita kerjasama, dari lingkungannya juga berkoordinasi lah dengan pihak-pihak terkait, misalnya apapun yang kita laksanakan kita koordinasi dengan kepala sekolah, dengan bendahara BOS, dengan kesiswaan. Artinya semua aspek terlibat di sana. Ketujuh modal aset itu. Dan harapan ibu-ibu ke depannya apa terkait dengan aset-aset yang ada? Misalnya kalau untuk tiang sih seperti ruangan nanti kan Iya, diperbaiki lagi.
dipercantik lagi. Oh, dipercantik. Iya. Kalau Iya. misalnya di lingkungan sekolah mungkin masih ada anak-anak mungkin istilahnya kita bangun kan motivasi dia untuk tidak membuang sampah sembarangan, istilahnya rajin untuk istilahnya mengingatkan lah temannya dia buang sampah, dia mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Gitu. Oh iya, ya. Oke, lebih ke kondisi aset fisik Aset dan fisiknya. lingkungan ya. Iya. Oke. Dan kemudian yang terakhir dari harapan Ibu, apa rencana? Ada nggak rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ya terkait dengan seperti tadi harapannya terkait dengan aset fisiknya lebih dipercantik lagi ruangannya, lingkungannya nyaman dan bersih. Ada nggak rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Untuk rencana tindak lanjut ke depannya, ini seperti untuk di lingkungan ya, Ya, Miss ya, ya. oke. Jadi inginnya saya Ya. nanti mungkin mengajarkan anak-anak untuk melindungi apa namanya ya, tanaman-tanaman di sekolah kita biar tetap asri. Ya. Mungkin nanti setiap pagi ya anak-anak akan diajarkan untuk membantu menyiram tanamannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu ya untuk bincang-bincang ngobrol kita pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu sudah sharing pendapatnya, juga experience-nya kepada kita dan juga hope-nya ke depannya, rencana tindak lanjutnya luar biasa sekali dan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Baiklah, demikian ngobrol-ngobrol santai saya terkait dengan manajemen aset dengan ibu-ibu guru yang cantik-cantik ini ya, semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bye. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini, sudah meluangkan waktu kalian ya di sela-sela kesibukan kalian ya pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian terkait dengan seperti saya sampaikan sebelumnya ya, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai ya, bincang-bincang santai terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak yaitu manajemen aset ya. Di sini saya ingin sharing ya, kita sharing ya terkait dengan aset-aset yang sekolah kalian miliki ya di SMP Negeri 4 Kuta Selatan ini, dan kalian juga sebagai siswa apalagi pengurus OSIS ya, pemimpin dari siswa-siswa yang lainnya, agent perubahan dari siswa-siswa yang lainnya, kalian harus tahu apa aja aset-aset yang kalian miliki di sekolah ini sehingga kalian bisa memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik ya, yang tentunya berguna bagi peserta didik di sekolah kalian. Oke, terkait dengan pengidentifikasian aset-aset ya, aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah kalian ini? Mungkin ada yang tahu ya? Oke, Maharani. Yang pertama ada modal sosial, itu contohnya guru dan siswa mengikuti dalam berbagai kegiatan. Ada modal fisik, seperti meja dan bangku itu dalam keadaan baru dan ada LCD di setiap kelas. Lalu ada modal manusia di mana siswa itu dalam mempunyai sikap tolong-menolong, menghargai dan berprestasi. Ada modal keagamaan, Oke, luar biasa sekali. seperti siswa dan masyarakat itu kebanyakan menganut agama Hindu dan religius. Dan modal terakhir itu finansial, di mana siswa dan guru mendapatkan dana BOS untuk kebutuhan di sekolah. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ya, oke. Belum menambahkan, jadi Oh, iya. ada juga modal lingkungan sekitar, lingkungan alam sekitar yang dimana lingkungan sekolah di sekitar kita yang sejuk. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Menambahkan sedikit, Ya. juga ada modal politik. Sekolah pernah mendatangkan dari pihak kepolisian untuk menjelaskan dari lalu lintas, bahaya mengenai sepeda motor, kapan seharusnya kita naik sepeda motor itu saat acara MPL. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira ada nggak ya?
aset yang lain lagi. Ya. Mungkin dari sumber daya manusianya, ya, oke, siapa? Kira-kira apa nggak ya? Oke. Dari modal sumber daya manusianya, di SMP Negeri 4 Selatan ini memiliki cukup banyak ekstra dan banyak juga murid yang berprestasi. Contohnya di tahun ini saya mengikuti lomba Paskibraka di GOR kami, mendapatkan juara 3 utama, dan tahun lalu saya mengikuti lomba Mawirame, dan juga tahun lalu lagi saya mengikuti lomba tingkat pramukaan. Oke, luar biasa sekali. Asetnya tuh lebih ke input ya peserta didik. Kemudian dari gurunya, oke. Mungkin dari gurunya, mungkin yang terkait dengan aset manusia dari gurunya. Ya. Bahkan mungkin untuk gurunya itu guru yang mengajarnya secara lengkap dan sesuai dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya, dan juga guru yang di sini itu sangat ramah dan memiliki etika yang sangat bagus. Oke, ya, jadi kalian senang ya dengan guru-guru di sini ya. Ya. Kemudian terkait dengan adanya guru yang tadi disampaikan ramah, memiliki etika yang bagus sesuai dengan kualitas pendidikannya. Apa sih manfaatnya buat kalian? Ya, oke. Oke, yang lain mungkin ada bisa bincang. Apa manfaatnya bagi kalian? Ya, oke. Please. Manfaat yang kita dapatkan dari guru yang sifatnya baik, kita dapat hal positif dari sifat yang diberikan dari guru. Kita mendapatkan kenyamanan, jadi kita lebih merasa fleksibel pada saat kita menanyakan hal-hal yang kita tidak pahami, jadi kita tidak merasa gugup atau canggung. Oke, ya. Miss, ya, oke, silakan ya. Sama seperti jawaban dari Kak Tata, kita merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Nah, terkait dengan yang lain ya, seperti kalian sampaikan terkait dengan fisik ya, mungkin aset fisik terkait dengan sarana yang kita miliki, terkait dengan bangku, fasilitas yang lengkap ya, seperti ada LCD atau yang lain sebagainya, bangku yang bagus, yang baru, ruang kelas yang nyaman. Itu kira-kira manfaatnya bagi kalian apa? Ya. Dapat membuat proses pembelajaran kita nyaman karena tempat duduk yang kita tempati juga nyaman dan tidak mengganggu saat kita menulis ataupun sedang melakukan aktivitas belajar. Oke, luar biasa sekali ya. Dari aset ya, aset agama ya, aset agama dan budaya seperti kalian sampaikan tadi, lebih dominan agama Hindu ya di sini. Terus bagaimana sikap kalian berbaur dengan agama-agama yang lain ya? Mungkin manfaatnya itu kita dapat memperoleh banyak pengalaman atau kita belajar menghargai antar sesama, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan di antara kita. Oke, itu sudah termasuk aset sosial ya, berkolaborasi, bekerja sama antar sesama ya. Oke, walaupun berbeda ras, suku dan agama. Luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan finansial yang saya sampaikan tadi, didanai oleh sekolah, ada nggak selain didanai selain di sekolah? Ada nggak? Terkait dengan finansial kegiatan-kegiatan yang mungkin dari kalian sendiri menggali dananya ada ya. Silakan. Ya. Untuk ini sebelum kita mendapatkan baju OSIS, kita menggali dana dengan adanya bazar. Oke. Nah, Luar dari biasa bazar sekali itu kami dapat belajar tentang kewirausahaan, saling percaya satu sama lain, dan juga integritas sama lain. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalian ini sudah mampu yang menggali dana sendiri, tidak hanya berharap pada finansial dari dana BOS yang ada di sekolah, tapi bagaimana pemikiran kalian sangat kreatif dan inovatif untuk menggali dana yang pastinya untuk kepentingan kita bersama. Ya. Oke, sekarang dari aset-aset yang kalian miliki, kira-kira bagaimana sih kalian mengelolanya? Ya. Mungkin cara kita mengelolanya itu dengan menjaga kualitasnya agar tetap bagus, dan juga kita cara mengelolanya dengan memanfaatkan aset yang kita punya itu dengan sesuai dengan manfaatnya. Jadi kita tidak merusaknya. Oke, terima kasih. Contohnya apa, Nak? Contohnya seperti misalnya bangku sekolah yang baru itu kita gunakan sebagai belajar. Jangan kita gunakan untuk
dengan mencoret-coret meja atau mencoret-coret kursi yang baru, karena itu sangat bisa merusak aset sekolah kita. Luar biasa sekali ya pemikirannya sudah wow. Oke ya. Selain dengan pemanfaatan dari aset misalnya fisik ya sarana, kira-kira ada nggak dari lingkungan sekitar pemanfaatan? Mungkin ada yang bahan atau sesuatu yang tidak bisa digunakan kalian gunakan, ada nggak? Contohnya mungkin di lingkungan sekitar seperti ada nggak kalian berdayakan? Ya. Waktu ini sempat ada kegiatan proyek Jema Pancasila. Oke. Saat kelas 7 itu ada pemanfaatan sampah-sampah bekas, sama di koran, Oh iya. botol, dan lain-lain. Soalnya juga kita membuat peta timbul, ada juga membuat pot, dan juga yang terakhir ada membuat tas. Dari Oke ya. Berarti yang tidak terpakai kalian kelola lagi ya sesuai dengan ide kreatif kalian sehingga menjadi sesuatu hasil karya yang luar biasa ya dalam pembelajaran proyek ya. Terima kasih anak-anak. Kemudian harapan kalian apa sih ke depannya terkait dengan aset-aset yang kalian miliki ya? Oke. Harapan saya ke depannya tentang aset ini, semoga saja ke depannya siswa-siswa setidaknya siswa tapi guru juga dapat menjaga aset ini lebih baik agar ke depannya aset yang ini yang terjaga ini dapat terjaga terus, tidak rusak seperti itu. Oke ya. Betul yang dikatakan oleh Darani tadi, kita dapat menjaganya, harap untuk angkatan-angkatan yang baru bisa menjaga aset di sekolah ini, karena jika aset sekolah ini sudah buruk dan tidak bisa terjaga, kita akan sulit mendapatkan aset tersebut lagi, dan ya saya harap semua aset bisa tetap terjaga di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih ya. Dan kemudian terakhir ya, kalian ini kan pengurus OSIS ya, pasti kalian merupakan suatu wadah ya, menampung aspirasi siswa-siswa yang lainnya. Kemudian kalian juga ditugaskan untuk membuat suatu program-program yang membantu suatu visi dan misi sekolah. Kira-kira ada nggak rencana tindak lanjut atau program kalian terkait dengan aset yang kalian miliki? Kira-kira rencananya apa ke depan? Ya. Mungkin dengan menggunakan aset modal manusia ya, di sini kita membentuk lagi organisasi OSIS baru, yang dimana kita mencari bibit-bibit dari murid-murid atau adik kelas yang mungkin kelas 7 dan kelas 8, itu kita mencari bibit-bibitnya dan membentuk sebuah organisasi yang nanti menjadi sebagian dari Forkuseta atau sekolah kita. Oke, luar biasa sekali ya. Komunitas ya. Jadi yang mengayomi itu adalah pengurus OSIS ya. Nanti mereka lah yang akan meneruskan kalian. Oke, terima kasih anak-anak hari ini untuk obrolan-obrolan santainya ya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan saya sebagai guru sangat bangga sekali dengan pemikiran-pemikiran kalian yang luar biasa ini, dan kalian sudah mampu mengenali aset-aset yang ada di sekolah dan bagaimana manfaatnya dan bagaimana kalian mengelolanya dengan baik. Terima kasih hari ini anak-anak ya. Oke. Ya. Terima kasih Miss. Oke, demikian obrolan santai saya dengan pengurus OSIS SMP Negeri 4 Kuta Selatan ya, yang mana pengurus OSIS ini adalah pemimpin atau agen perubahan yang menjadi contoh teladan bagi siswa-siswa yang lainnya, dan merupakan agen perubahan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah SMP